Smart Listeners, Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Nah, salah satu masalah kekurangan gizi yang masih cukup tinggi di Indonesia, terutama masalah pendek atau stunting. Ya, dan Smart Listeners untuk pagi hari ini masih dalam rangkaian Hari Kesehatan Nasional ke-57. Untuk hari ini kita akan kembali berbincang-bincang tentunya di spesial program hari ini bersama dengan Bapak Ahmad Ismail, SKM MKes. Beliau merupakan perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, ya. Dan perlu kami informasikan juga untuk hari ini kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, segera kita langsung saja menyapa untuk narasumber pagi hari ini. Saya sapa dulu Pak Ahmad Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar sekalian. Gimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya. Dan pastinya untuk hari ini kita akan berbincang kurang lebih 1 jam ke depan. Dan baik, untuk di awal mungkin langsung saja Pak Ahmad Ismail mungkin bisa memberikan sedikit gambaran ya, Pak, untuk stunting ini apa sebenarnya, Pak, dan bisa memberikan gambaran untuk kasus stunting sendiri di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini seperti apa? Silakan Pak Ahmad. Baik, pendengar sekalian, memang permasalahan stunting di Indonesia saat ini masih cukup tinggi. Di survei terakhir itu kan untuk secara nasional itu berada di posisi 27,7%. Sedangkan untuk Sulawesi Selatan itu masih berkisar 30,9%. Itu berdasarkan data survei terakhir, yaitu yang dilakukan oleh survei SSGI, survei gizi nasional. Ya, kita kembali ke dari pengertian itu stunting. Iya. Stunting merupakan yang digambarkan dari tinggi badan yang tidak sesuai dengan anak seusianya, atau stunting yang akibat dari kekurangan gizi kronis, artinya berjangka lama. Ya. Oke. Untuk stunting ya, Pak. Kemudian nih, Pak, kalau seperti yang diinformasikan ya, untuk gizi kurang dan gizi buruk. Nah, apa perbedaan dari keduanya ini, Pak? Gizi buruk dan stunting, Pak? Iya. Baik, kalau gizi buruk atau severe wasting adalah keadaan gizi balita yang ditandai oleh atau lebih tanda berikut. Misalnya, kalau kita lihat di kakinya ada semacam cairan. Kalau kita tekan, dia akan lama naiknya. Jadi ada pitting edema bilateral minimal pada kedua punggung kaki. Atau dilihat dari berat badan atau menurut tinggi badan, atau berat badan menurut tinggi badan, kurang dari -3 standar deviasi. Bisa juga kita lihat dengan bagaimana ukuran lilanya, lingkar lengan atas. Dia itu berada di bawah 11,5 cm pada balita usia 6 sampai 59 bulan. Ya. Gizi kurang atau wasting itu keadaan gizi balita yang ditandai oleh satu atau lebih, hampir sama dengan yang si buruk itu. Cuma nanti ada yang membedakan sedikit. Atau lebih tanda berikut, misalnya berat badan, panjang badan, atau berat badan menurut tinggi badan berada pada -3 sampai di bawah -2 standar deviasi. Itu gizi kurang atau wasting. Ya, itu yang membedakan. Kemudian ukuran lilah.
ukuran lingkar lengan atasnya itu Oh, lila Pak ya. iya lila. Ini singkat ya. Ini singkatannya. Dari lila, tadi saya ukuran lilanya. lila. Jadi Yaitu ukuran lingkaran lengan atas. lengan atas Ya, ya. yang Ini diukur itu adalah lengannya. Hmm. Ya, jadi nanti kita jadi dari lingkaran lengannya itu, ya. Ini Jadi bisa menjadi salah satu tanda ya, Pak ya. ya betul sekali. Itu merupakan salah satu tanda atau ciri kalau gizi buruk dan gizi kurang ini, ya. Oke, itu tadi ya untuk perbedaan antara gizi kurang dan juga gizi buruk. Nah, ini untuk bagaimana Pak bisa kita melakukan deteksi dini dan untuk mencegah gizi kurang dan juga gizi buruk ini, Pak? Iya. Mungkin saya tambahkan dulu yang tadi ya Mbak ya, supaya lengkap pendengar menerima lengkap info ini. Gizi buruk adalah istilah yang dikaitkan dengan berat badan bayi yang sangat rendah, yang umumnya Iya. disebabkan oleh adanya infeksi. Jadi adanya infeksi atau kekurangan gizi akut. Jadi sifatnya dalam waktu pendek. Ya. Jadi adanya infeksi begitu Pak? Adanya infeksi dan kekurangan gizi akut. Sedangkan stunting adalah yang digambarkan dengan panjang atau tinggi badan, Mbak. Tinggi badan anak, yaitu tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan usianya. Jadi kalau dia berjejer sama temannya, dia akan kelihatan bahwa dia itu ada pendek, padahal umurnya sama. Oh, jadi itu merupakan ciri utama yang bisa dilihat begitu Pak. Kalau semuanya untuk anak seusia mereka itu sudah tingginya berapa begitu, tapi untuk yang stunting ini itu cirinya lebih pendek begitu Pak ya dari umur seusianya. Iya. Dan ini disebabkan oleh karena kekurangan gizi yang kronis. Kekurangan gizi yang kronis ya. Lama. Ini untuk kekurangan gizi yang kronis itu pada saat kapan Pak? Ataukah pada saat dihamilkan atau hamil, ibunya hamil atau bagaimana Pak? Ya. Baik, nanti saya akan uraikan kapan mulai terjadi. Ya. Kalau di konsep stunting itu kan dibatasi ya. Untuk stunting itu kita pada anak balita ya, pada anak, terutama anak 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Yaitu sejak dalam kandungan, mulai kedua orang tuanya ketemu sel ovum dengan sperma. Disitulah mulai kehidupan. Mulai kehidupan sampai dia dalam proses pembentukan sel-sel dalam tubuh sampai pada melahirkan sampai usia 24 bulan. Itu kalau stunting. Jadi tidak berlaku untuk orang dewasa atau orang besar. Hanya berlaku pada balita, terutama pada usia 2 tahun ke bawah. Oke, baik. Memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-57 dan untuk tema hari ini pencegahan dan penanganan wasting dan stunting ya. Jadi tadi ya seperti diinformasikan oleh Pak Ahmad tadi ya, ini agak kurang bisa membedakan gitu ya. Kalau ini karena cirinya hampir sama begitu ya Pak Ahmad ya. Kalau wasting dan juga stunting. Jadi kalau untuk wasting ini adalah ciri balitanya ataupun anaknya itu adalah kurus ya. Kemudian untuk stunting sendiri itu cirinya adalah pendek ya. Dan baik Pak Ahmad, kita lanjut lagi perbincangannya. Seperti yang diinformasikan ya, untuk anak ya yang dikatakan sebagai stunting ya, ini khususnya untuk yang pendek ini Pak, itu dari usia berapa begitu Pak? Misalnya bisa terdeteksi Pak? Iya.
pemirsa pendengar, ini kalau untuk mendeteksinya kan nanti kalau dia sudah ini ya, sebenarnya proses stunting ini itu dimulai dengan yaitu tadi yang saya sampaikan ketika tadi sudah mulai kehidupan, ya, yang saya 1000 HPK kasih, ya. contohkan tadi ketika sel ovum dengan sel sperma dari kedua orang tuanya ketemu itu mengawali dari kehidupan di dalam kandungan. Jadi Itu kan, selama ya. berproses itu harus dipenuhi zat-zat gizi yang diperlukan. Nah itu Pak, biasanya kan kalau pada saat awal-awal trimester kehamilan gitu ya, ibu-ibu kan biasanya agak mengalami rasa yang kurang enak begitu ya, mual-mual Pak, muntah. Nah itu gimana Pak? Apakah ini juga bisa berdampak terhadap stunting ini Pak? Iya, itu kan seorang ibu atau orang tua dari calon bayi itu kan mempunyai kebutuhan zat gizi seperti kebutuhan untuk metabolisme, untuk kebutuhan aktivitas dan sebagainya. Di saat itu kan ketika sudah ada proses pembuahan, di situ juga sudah diikuti dengan pemenuhan zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh, baik untuk ibunya maupun pada janinnya. Ya. Kalau kondisi hamil, ya, oleh karena itu harus memang melalui tahapan atau edukasi gizi yang baik dan yang benar. Jadi di situ salah satu caranya itu yaitu dengan memberikan makanan seperti kayak biskuit ya, biskuit itu biasa juga untuk mengantisipasi dalam rangka pemenuhan zat gizi. Tapi tetap diupayakan bagaimana dia harus jadi petugas kesehatan di situ harus meyakinkan kepada ibu bahwa itu harus ada asupan makanan atau asupan zat gizi di samping untuk kebutuhan gizi ibunya juga kebutuhan gizi untuk calon bayinya. Jadi harus dengan sabar memberikan, membimbing dan mengedukasi ibu-ibu yang bermasalah seperti itu. Oke, jadi itu ya smart listeners, untuk bisa melakukan pencegahan itu dimulai dari pemenuhan gizi ya dari ibu hamil ya. Dan baik smart listeners, kita pasti lanjut lagi untuk pagi hari ini. Sekali lagi kita live ya di channel YouTube Smart FM Makassar, dan untuk Anda yang sekali lagi ingin mengajukan pertanyaan untuk tema kita hari ini, pencegahan dan penanganan wasting dan juga stunting ya smart listeners, silakan live chat kami di channel YouTube Smart FM Makassar dan juga di WhatsApp 0811 46 10 11 Pak. Ya smart listeners. Baik Pak Ahmad, ini untuk tema kita hari ini ya. Jadi kita membahas mengenai pencegahan dan juga penanganan wasting dan stunting. Kemudian untuk program-program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sejauh ini seperti apa, Pak? Iya. Pendengar yang berbahagia, penanganan masalah gizi atau penanganan masalah stunting dan gizi buruk ataupun gizi kurang ini sekarang sudah sangat konvergensi dan sudah melibatkan semua OPD terkait. Kalau untuk Dinas Kesehatan sendiri sudah melakukan berbagai kegiatan yang cukup banyak, ya. Namun di sini memang kontribusi daripada jadi ada namanya intervensi spesifik dan ada intervensi sensitif.
Intervensi spesifik itu yaitu semua kegiatan yang dilakukan oleh baik oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan maupun sampai ke tingkat yang lebih contoh, yaitu pemberian makanan tambahan, yaitu baik pada balita, balita kurus maupun pada ibu hamil yang mengalami KEK, yaitu kekurangan energi kronik. Ya. Jadi program konvergensi ini penanganan baik stunting maupun gizi buruk ini sejak Hari Kesehatan Nasional tanggal 25 Januari 2018 itu sudah semua OPD, semua organisasi pemerintah daerah baik di level nasional maupun ditindaklanjuti di level provinsi, kabupaten sampai ke tingkat desa. Itu sudah mulai dilakukan upaya konvergensi penanganan stunting terintegrasi. Hal ini dilihat, bisa kita lihat ditetapkannya kabupaten kota sebagai kabupaten lokus stunting. Untuk Sulawesi Selatan sendiri itu di beberapa di tahun 2018 itu iya Pak, menetap oleh Bappenas menetapkan Kabupaten Endekan sebagai fokus kabupaten lokus stunting. itu sebagai fokus ya di sana untuk kegiatannya Pak. Ya betul, sebagai wilayah intervensi khusus. Jadi beda dengan kabupaten-kabupaten lain. Jadi ada yang lebih dari ini, walaupun kita sudah tetap melakukan intervensi, terutama intervensi spesifik itu. Tapi itu sudah mulai dikonvergensikan. Kenapa dipilih di daerah itu Pak? Ya. Apakah kasusnya tinggi di situ atau gimana betul Pak? Sekali. Ya. Karena memang yang pertama adalah kita lihat dari prevalensi yang memang waktu itu di atas 40 sekian persen. Ya. Kemudian di tahun kedua, jadi Kementerian Bappenas itu itu ada 2 kabupaten. Ya. Kemudian di tahun 2020 itu ada 11. Ada 11 kabupaten. Dan di tahun 2021 ini ada 17. Kenapa kabupaten. Setiap tahun itu tambah Pak untuk itunya kabupatennya, apakah memang juga bertambah kasusnya atau gimana Pak? Iya, betul sekali. Kita mengacu pada kebijakan pimpinan tertinggi kita menunjukkan komitmen untuk memberantas atau mencegah dan menangani stunting itu, yaitu Bapak Presiden kita mentargetkan di tahun 2024 angka stunting itu harus ditekan di bawah 14%. Di bawah 14%. Itu tahun berapa Pak? Tahun 2024. Tahun 2024. Sementara kita sekarang masih nasional 27,7%, sedangkan Sulawesi Selatan 30,9%. 30,9%. Berarti masih cukup tinggi ya. Tinggi target yang ingin kita capai. Makanya itu perlu dilakukan. Pemerintah itu melalui Kementerian Bappenas itu menetapkan kabupaten lokus itu sampai akhir 2024 itu menjadi kabupaten lokus stunting semua. Sehingga target itu diharapkan bisa tercapai. Jadi dibagi per wilayah begitu Pak ya? Iya, dibagi. Kemudian intervensinya yang sangat berbeda dengan sebelumnya itu. Kalau dulu sebelum konvergensi ini dilakukan, itu penanganan masalah kesehatan, masalah gizi itu masih dilakukan oleh sektor kesehatan, walaupun sudah sering kita melibatkan OPD terkait. Tapi untuk dengan kebijakan penetapan kabupaten lokus ini menjadi
kekuatan atau potensi kita untuk kita maksimalkan dalam mencapai target Bapak Presiden di tahun 2024 itu. Di angka stunting kita berada di bawah 14%. Iya. Oke. Jadi kegiatan-kegiatan konvergensi yang dilakukan itu seperti apa, Pak, untuk kegiatan-kegiatannya? Secara nasional, sebelum ada Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020 itu, kegiatan sudah ada strategi nasional yang meliputi strategi nasional penanganan stunting secara terintegrasi, yaitu dijabarkan dalam 5 pilar. Yang salah satunya pilar pertama adalah terkait dengan kebijakan pimpinan tertinggi di level provinsi gubernur, di level kabupaten bupati, di level kecamatan, dan seterusnya sampai ke tingkat desa. Nah, jadi itu kemudian di situ juga pilar kedua itu ada konvergensi, kampanye. Ada kampanye juga dilakukan, Pak. Itu strategi kedua. Dan ada juga konvergensi. Konvergensi. Penanganan stunting terintegrasi. Ini yang dijabarkan dalam 8 aksi. 8 aksi, Pak. 8 aksi. Di mana aksi pertama itu yaitu analisis situasi. Ya, ini gimana nih, Pak? Kalau untuk analisis situasi. Analisis situasi ini ada sekian indikator, ada lebih kurang 24 indikator. Indikator cakupan layanan yang dilakukan oleh teman-teman di kesehatan, ya. Kemudian ada juga indikator yang dilakukan oleh semua OPD. Misalnya kalau dinas sosial itu terkait dengan PKH-nya. Kalau dinas pertanian tanaman pangan terkait dengan KRPL-nya. Ya. Kalau terkait dengan kalau Bapedanya itu sebagai koordinator sebelumnya, dan itu di aksi 1 itu akan keluar rekomendasi. Hasilnya seperti itu, Pak. Akan ada hasil rekomendasi. Kita kabupaten mengeluarkan desa lokus stunting yang menjadi prioritas penanganan khusus, lebih khusus daripada desa-desa yang lain. Jadi kabupaten mengeluarkan melalui SK Bupati mengeluarkan menetapkan desa lokus sebagai intervensi khusus. Jadi nanti kita akan uraikan lagi. Itulah nanti di aksi 1 itu jelas ada rekomendasi dari analisis situasi, yaitu tentu permasalahan pelaksanaan yang ada di kabupaten kota. Kemudian di aksi kedua, berdasarkan permasalahan tadi ada keluar di analisis kegiatan. Analisis kegiatan adalah kumpulan-kumpulan kegiatan yang adalah hasil dari analisis sebagai kira-kira solusi untuk yang akan dilakukan. Jadi di situ ada keluar rekomendasi berdasarkan permasalahan, itu keluar kegiatan-kegiatan dari masing-masing OPD. Nah, rekomendasi aksi 1 dan kedua ini akan dibawa di rembuk stunting, yaitu di aksi ketiga. Ya, hasil rembuk stunting ini jadi disepakati ini, Mbak. Rembuk stunting ini untuk yang ketiga, langkah yang ketiga, Pak, ya. Aksi ketiga itu disepakati permasalahannya. Berdasarkan permasalahan itu keluar kegiatan-kegiatan sebagai salah satu sebagai solusi dari permasalahan itu. Disepakati saat dirembukin hasilnya itu di situ. Oke. Jadi kemudian untuk ya silakan, Pak. Ya. Kemudian itu ditindaklanjut dengan peraturan bupati. Oh, ada juga, Pak, peraturan bupati. Jadi peraturan bupati menetapkan itu tadi, misalnya 10 desa lokus, 15 desa lokus, tergantung dari daerah. Berapa banyak yang mau dia intervensi lebih khusus. Oke. Lanjut di aksi
5. Kelima ya. Ya, Kita ya. break dulu Pak. Oke. Asik ini ya Asik. untuk perbincangannya ya. Jadi smart listeners, untuk pagi ini kita juga bisa mengetahui lebih banyak lagi ya langkah-langkah yang tentunya ini sudah dilakukan oleh pemerintah ya, khususnya dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan untuk bisa menurunkan angka kasus stunting ya dan gizi buruk ya Pak ya. Baik, smart listeners, kita masih berbincang untuk pagi hari ini masih bersama dengan Pak Ahmad Ismail, SKM MKes, perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kita lanjut lagi Pak Ahmad, tadi sudah digambarkan ya bagaimana strategi ataupun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ini ada 8 aksi gitu ya, dan tadi kita sudah masuk untuk aksi yang keempat dan sekarang masuk di aksi yang kelima Pak ya. Baik, dilanjut lagi Pak Ahmad, silakan. Ya, pendengar yang berbahagia, kita lanjut diskusi kita pada kesempatan ini. Dari uraian tadi sudah kita masuk pada aksi yang keempat, yaitu pemerintah kabupaten mengeluarkan peraturan bupati yang mendukung penanganan stunting terintegrasi ini di kabupaten kota masing-masing. Ya, setelah aksi keempat ini dilanjutkan dengan aksi kelima. Oke Pak. Aksi kelima ini perannya, kontennya itu ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD, yaitu menindaklanjuti daripada peraturan bupati, yaitu membentuk KPM, yaitu Kader Pembangunan Manusia. Kader Pembangunan Manusia ini berperan nanti di desa, ya, sebagai ujung tombak, sebagai ujung daripada sasaran yang ingin kita capai, sasaran dari gizi buruk, sasaran daripada stunting. Jadi KPM ini akan memfasilitasi, salah satunya itu nanti bagaimana menghadirkan kelompok-kelompok sasaran, apakah itu balita, ibu hamil, untuk akses katakanlah memantau pertumbuhannya, menimbang berat badan, mengukur tinggi badan di fasilitas kesehatan ataupun di tingkat desa itu biasa ada kan namanya posyandu. Oke. Ya. Pak, untuk pengkaderan ini sendiri itu diambil dari mana ini Pak untuk yang membentuk KPM ini Pak? Pembentukan KPM ini adalah nanti kewenangan daripada kepala desa. Kepala desa. Jadi berdasarkan tentu mungkin ada dari latar belakang kesehatan juga atau gimana Pak? Atau ibu-ibu yang dilibatkan atau bagaimana? Mereka itu kader pembangunan masyarakat itu berasal dari desa itu sendiri. Dari desa itu sendiri ya. Kalau tidak salah itu pendidikan minimal SMA ya. Jadi ada persyaratannya juga Pak ya. Dan dia berada dalam wilayah itu. Ya, sehingga nanti kontribusinya diharapkan bisa membantu ini percepatan penanganan stunting. Jadi dia bisa memfasilitasi teman-teman dari kesehatan ke sasarannya, termasuk tadi bagaimana meningkatkan cakupan atau capaian daripada sasaran. Selanjutnya setelah itu ada namanya aksi ke-6, yaitu manajemen data. Manajemen data. Ya, ini yang terpenting. Ya, manajemen data ini kewenangan daripada Bapeda ini. Jadi berada di Bapeda. Jadi inilah contoh konvergensi itu. Jadi masing-masing bekerja bersama-sama untuk menuntaskan masalah ini. Jadi di mana dia lebih banyak peran daripada teman-teman yang ada di Bapeda. Selanjutnya di aksi ke-7. Di aksi ke-7 itu ini kewenangannya itu adalah yaitu terkait dengan pengukuran dan publikasi. Ya, dari intervensi yang kita lakukan itu
kita lakukan evaluasi di sini, diukur Pengukuran dan evaluasi, berat Pak. badannya, kemudian tinggi badan ataupun panjang badan. Jadi hasil dari aksi ketujuh ini memberikan gambaran berapa banyak, siapa, di mana, apa penyebabnya atau determinan penyebabnya dari anak yang mengalami misalnya stunting. Jadi di situ bisa kita mendapatkan di samping angkanya, juga kita mendapatkan by name by address, siapa, di mana, anaknya siapa, termasuk faktor determinan sebagai penyebab. Ya, di situ kita bisa lihat. Yang sementara ini kabupaten sementara berproses, dan ini itu kita lakukan sebenarnya tiap bulan. Tapi untuk saat sekarang yang kita bisa untuk publikasi apa itu, yaitu pengukuran di bulan Februari dan pengukuran di bulan Agustus. Jadi hasil pengukuran ini juga bisa kita pakai di samping untuk intervensi. Jadi bisa dipakai intervensi oleh semua OPD, semua sektor, dan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ya, kalau kesehatan tentu dengan program spesifiknya. Ya, nanti sebentar apa saja itu program spesifik, nanti kita ini. Saya lanjut lagi. Sebelum lanjut ke aksi ke-8 itu, di sinilah sangat penting kita sampaikan data-data ini, kita sampaikan ke para kepala desa, PKK, kemudian untuk di supaya semua OPD itu, semua sektor melakukan penanganan apakah itu stunting maupun gizi buruk ini. Ya. Habis itu merupakan aksi terakhir, ya, aksi ke-8 dari 8 aksi penanganan stunting terintegrasi, yaitu penilaian kinerja. Ya. Jadi di sini ini untuk aksi yang ke-8, Pak, ya? Ya, merupakan aksi ke-8, yaitu penilaian kinerja pemerintah daerah dalam penanganan stunting terintegrasi. Ya, jadi Pemda itu dinilai di sini bagaimana kontribusinya pada komitmen ataupun kontribusi dalam penanganan stunting. Yang selama ini yang saya tahu itu, di samping itu kita setiap tahun itu selama 3 tahun saya kebetulan ikuti terus itu selama 3 tahun itu ada kita panggil ke provinsi. Jadi mereka suruh paparkan, kemudian kita cross check dan kita sandingkan juga dengan angka-angka stunting yang kita miliki. Dan proses konvergensi juga itu sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Jadi kita lakukan penilaian kinerja dan mana kabupaten yang terbaik. Oh itu Pak, jadi ada penilaian juga ya. Untuk ini sebenarnya untuk tahun ini saya belum berani kasih keluar ya. Masih rahasia nanti, gitu Pak ya. Akan disampaikan di tanggal 16 Mbak. Oh tanggal 16 ya. 16 ini di Arya Duta. Kabupaten mana yang upaya penanggulangan stuntingnya itu terkonvergensi dengan baik. Ya. Nah, yaitu tadi kita nilai dari tahapan-tahapan dari aksi 1 sampai aksi 8. Jadi indikatornya itu seperti itu gitu Pak ya. Jadi sudah ada kira-kira sudah ada bayangan gitu Pak ya, kabupaten mana begitu ya yang penanganan stuntingnya ini lebih baik begitu Pak Ahmad ya? Iya betul sekali. Oke, baik kita lanjut lagi Pak Ahmad. Tadi seperti diinformasikan ya, jadi untuk penanganan stunting ini kan semuanya ikut terlibat begitu ya. Betul. Dari Dinas Provinsi Sulawesi Selatan sendiri untuk program-program spesifik yang sudah dilakukan apa saja itu Pak? Iya. Program spesifik yang dilakukan oleh sektor kesehatan cukup banyak Mbak. Hampir. Itu dimulai dari kapan Pak? Ya,
Kalau mulainya sih ya memang kan kita tugas fungsinya kita itu kan berada di situ, jadi sudah lama, Iya. sudah lama itu dilakukan. Cuma kan masalahnya ya itu tadi, kita kembali kepada walaupun kita sudah melaksanakan misalnya cakupan pemberian tablet tambah darah. Oke, ya itu bisa di announce Ya, juga Pak ya, yang ya. sudah dilakukan saat ini Pak, Ya. ke masyarakat ya. Betul sekali. Apa-apa saja itu Pak? Ya. Kemudian itu salah satu cakupan pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil. Ya. Itu kan dia minimal itu 90 tablet. 90 selama tablet. kehamilan. Jadi boleh lebih. Ya, itu. Kemudian di samping itu kalau pada remaja dia harus minum tablet tambah darah setiap minggu 1 kali. Tablet Jadi kalau 1 bulan itu 4 kali harusnya. Dan kalaupun indo remaja kita sudah mens, Ini ya. kalau sudah mens berarti dia harus minum selama mens. Oh begitu Ya. Pak. Kalau tidak ya itu tadi normal 4. Ya, itu yang mungkin yang masih kendala ya. Belum dipahami oleh masyarakat kita. Nanti untuk tablet tambah darah ini mungkin baru separuh ya, memang cakupan kita baru 30 sekian persen itu yang remaja yang ini tambah memang darah. Pemberian tablet penambah darah ini memang sasarannya untuk remaja yang usia produktif begitu Pak ya, remaja gitu ya. Ya, kalau untuk tablet tambah darah itu ada 2 ya. Ibu hamil itu memang sudah cukup lama. Ya. Yang remaja ini yang baru beberapa tahun, 2 tahun terakhir ini baru dianjurkan ya untuk itu, karena memang kan kita mau memutus ini mata rantai stunting ini. Jadi kita memang harus kita siap dulu lebih awal sebelum mereka siap cukup matang jadi calon pengantin. Iya. Dan itu pun kalau dia sudah dilamar jadi calon pengantin, itu pun kita harus lakukan konseling. Oh, harus ada konseling lagi Konseling, Pak. ada penyuluhan kesehatan reproduksi, termasuk bagaimana cara mengikuti antenatal care-nya. Kemudian bagaimana kalau dia hamil, bagaimana kalau dia melahirkan, harus dilakukan IMD untuk bisa sukses memberikan ASI secara eksklusif. Ya. Kemudian kalau bayinya sudah 6 bulan ke atas, itu harus ASI tetap terus diberikan sampai 2 tahun. Di samping itu sudah memperkenalkan makanan pendamping ASI. Ya, itu. Kemudian ada pemberian pemberian kapsul vitamin A, yaitu pada ibu nifas 40 hari setelah nifas itu dianjurkan untuk minum kapsul vitamin A dosis 200 international unit ya. Kemudian pada bayi, iya Pak, pada bayi itu bayi 6 bulan sampai 1 tahun itu diberikan 1 kapsul, yaitu yang dosisnya 100 international unit. Nanti dia umur 1 tahun ke atas itu mereka harus mendapatkan kapsul vitamin A itu 1 tablet 1 kapsul selama 6 bulan. Ya, baru 6 bulan kemudian lagi dapat lagi 1. Diharapkan kita itu ya pada bulan Agustus dan Februari itu di situ saat pemberian kapsul vitamin A. Yeah. Kalau pada ibu nifas nanti itu pada setelah melahirkan sampai 40 hari ya masa nifas ya. Oke, Ya. jadi memang saat ini memang ada itu merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel begitu Pak. Ya. Itu langsung ke puskesmas per wilayah atau bagaimana itu Pak? Untuk itu sampai ke bawah Ya. koordinasinya Pak. Ya, koordinasinya itu sudah sampai di level puskesmas sampai kepada desa sebagai ujung daripada sasaran kita. Ya, ada juga tadi ya saya belum sampaikan ada
makanan tambahan pabrikan. Oh, ini juga diberikan, Pak? Ya, ini juga ini diberikan kepada terutama sasaran tadi yang balita kurus. Oh, ya, balita gizi kurus, kurang, Pak. yang gizi kurang, balita kurus atau gizi kurang. Ya, itu diberikan setiap tahun. Ya, dan untuk tahun ini kebetulan sudah proses oleh ULP, itu sudah sampai pada semua di puskesmas. Ya. Tinggal teman-teman di puskesmas berdasarkan by name by address itu akan melakukan penanganan, mendistribusikan ke kelompok sasaran yang berhak. Ya. Sama juga halnya dengan makanan tambahan pada ibu hamil, yaitu ibu hamil cake. Ibu hamil cake ini yaitu ibu hamil kalau diukur lilanya itu berada 23,5 ke bawah. Ini apa, Pak? Yang 23,5 ke bawah? Itu indikator menentukan ibu hamil itu cake atau tidak. Yang diukur adalah lengan atasnya. Ya, diukur dengan pita lila. Ada pita lila. Pita lila. Ya, pita lingkar lengan atas. Ya, itu. Di samping itu ada juga kegiatan PMBA. Apa itu, Pak? Yaitu pemberian makan bayi dan anak. Nah, yang ini kita sudah melakukan pelatihan bagi tenaga, terutama tenaga gizi puskesmas. Biasa juga itu berpasangan dengan bidan. Nah, di samping upaya kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, juga dilakukan oleh teman-teman yang ada di kabupaten kota sesuai dengan usulan kegiatan masing-masing kabupaten. Jadi teman-teman di provinsi itu sering juga diundang untuk melatih tenaga-tenaga mereka di kabupaten kota. Ya. Oke. Di samping kita melatih mereka, pesertanya memang langsung dari puskesmas. Ya. Oke. Ini dari beberapa langkah konkret yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Pak. Pasti tentu ada hal-hal juga yang menjadi suatu tantangan begitu, Pak. Itu apa, Pak Ahmad? Ya. Tantangan yaitu yang nyata ya, yang sering kita dapat. Misalnya kalau pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, kalau dari segi distribusinya, kesiapan logistik yang ada di puskesmas itu kita sudah melalui petugas kita di tingkat puskesmas itu sudah memberikan tablet tambah darah itu sesuai kebutuhan daripada ibu. Namun ibu ini yang pertama kendalanya itu biasa juga itu karena ibunya yang jarang melakukan memeriksakan kesehatannya ke puskesmas. Dan itu kalaupun mereka dapat, ini yang masih ada tanda tanya, mereka minum nggak? Atau disimpan aja, Pak. Iya, betul. Atau ditaruh saja di bawah bantal. Iya. Nah, ini saya punya pengalaman juga nih, Pak. Pada saat hamil ya, itu oleh puskesmas itu kan saya diberikan pil penambah darah, obat ya. Itu pada saat saya mengkonsumsi atau minum itu saya agak kurang enak begitu, Pak. Langsung mual, pusing begitu, makanya saya hentikan. Iya. Justru menghindari, salah satunya kan kita di situ kan jangan sampai ibu kekurangan darah atau yang nantinya pada anemia, pusingan itu. Atau waktu pada saat minum itu kurang tepat ya. Mungkin di situ dulu Mbak itu pemahaman terkait dengan pemberian tablet tambah darah ini belum. Oleh karena itu perlu dilakukan konseling. Tujuannya apa sih kita minum tablet tambah darah itu? Jangan sampai ini obat dikasih pemerintah macam-macam, apalagi kalau di era-era COVID itu kan banyak pemikiran yang ini. Itu biasanya ada yang mengganggu seperti itu. Okay. Jadi ibu-ibu jadi kurang yakin bahwa
apa yang kita berikan itu dapat memberikan memperbaiki kondisi kesehatan dan gizinya ibu itu sendiri. Oke. Ya. Itu kira-kira Baik. kendala yang dialami. sering di kita ketika kita lakukan monef dan memang nyata seperti yang disampaikan oleh Mbak sendiri kan. Oke. Jadi memang ya perlu sosialisasi dan juga edukasi gitu ya Pak Ahmad ya. Oke. Jadi untuk masalah stunting dan gizi buruk ini memang menjadi tanggung jawab bersama begitu. Tidak terkecuali masyarakat juga nih Pak ya. Program khusus. Iya, program khususnya Pak. Ya. Pendengar yang sama-sama berbahagia. Memang di 3 tahun ini komitmen pemerintah Sulawesi Selatan itu di dalam mencegah dan memerangi stunting ini sudah luar biasa. Hal ini kita bisa lihat waktu Hari Kesehatan Nasional 2 tahun yang lalu, ya, Pak? Itu dicanangkan namanya program mencegah stunting. Ya, kalau dulu itu istilahnya Gamarata, kemudian yang akan datang yang sementara Gamarakna sedikit karena itu terkait istilah ya. Dan nanti ke depan kita ada gebrakan daripada pemerintah Sulawesi Selatan itu, ayo kita cegah stunting. Itu nanti ada kebijakan lebih ini di dalam memerangi stunting. Jadi program khusus yang saya sampaikan itu yaitu di mana kita berdayakan tenaga alumni gizi, tenaga khusus gitu, yang memang pendidikannya itu mulai dari D3 sampai S1 gizi. Jadi kita mau memanfaatkan potensinya mereka dan bekerja turun di lapangan. Jadi yang nyata itu kita di tahun 2020 itu kita menempatkan tenaga pendamping gizi di 70 desa lokus di 2 kabupaten lokus pertama kedua yaitu Bone dan Endekang, di mana Endekang itu dapat 30 tenaga pendamping yang ditempatkan di 30 desa. Yang desanya tadi yang ditetapkan pada saat konvergensi di aksi 1 itu. Itu ada 8 aksi begitu Pak ya yang menjadi kriteria ya. Baik, kita sudah ada di akhir acara nih Pak Ahmad, sayang sekali ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan lagi Pak sebagai closing statement kita di hari ini. Silakan Pak. Ya, pendengar sekalian, kita kalau melakukan ini ya sebagai masyarakat, kita kembali ke posyandu. Kita kembali ke posyandu, yaitu melakukan pantau pertumbuhan, yaitu melakukan pemantauan pertumbuhan. Bagaimana status pertumbuhan anak-anak kita, balita kita. Kalau di sini sudah dilakukan dengan baik, artinya dengan membawa balitanya untuk memantau berat badan, tinggi badannya setiap bulan, tentu masalah gizi buruk, gizi kurang, apalagi stunting itu bisa kita deteksi lebih awal dan bisa kita cegah lebih awal. Iya. Dan kalaupun sudah terjadi gizi buruk ataupun stunting, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah mari kita aktifkan kembali kegiatan pemantauan pertumbuhan di posyandu. Artinya datang, membawa, mengukur berat badan dan tinggi badan anak. Ya. Kemudian memberikan makanan yang yaitu terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu mulai dari dalam kandungan dan diawali dengan IMD, pemberian ASI eksklusif usia 0 sampai 6 bulan, kemudian pemberian ASI eksklusif, pemberian ASI, meneruskan pemberian ASI sampai 2 tahun. Jadi
Di samping itu mulai 6 bulan itu memperkenalkan, memberikan makanan pendamping ASI. Yang diperhatikan di sini adalah terutama pada 1000 hari pertama kehidupan sebagai periode emas, sekaligus sebagai periode kritis. Jadi tinggal ada pilihan itu. Kalau kita mau SDM-nya bagus, kita bergunakan periode emas. Jadi saya kira demikian. Iya, dan baik, sekali lagi terima kasih Pak Ahmad Ismail, SKMMKes, perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan sekali lagi smart listeners, untuk kegiatan ini terlaksana atas kerjasama Jenewa Madani Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang didukung oleh UNICEF Indonesia. Baik, dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.